Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rapinov Saputra SEMM di kuliah daring ya, manajemen keuangan, pokok bahasan analisis arus dana untuk mahasiswa semester 3 program studi D3 Administrasi Pajak Kampus Batang Universitas Diponegoro. Oke, sebelum saya mulai membahas ini ya, topik bahasanya, silahkan mahasiswa mengambil buku notnya ya, catatannya, atau bisa yang menggunakan laptop bisa membuka Word atau Notepad begitu ya, sehingga bisa dipergunakan untuk mencatat poin-poin penting selama modul video ini berlangsung ya. Caranya gimana? Ketika ada yang penting bisa kalian pause dulu ya, kemudian kalian mencatatnya untuk diarsipkan pembelajaran ya, bisa dibuka lagi untuk belajar nantinya. Analisis sumber dan penggunaan dana ya, atau laporan arus dana ya. Laporan sumber dan penggunaan dana itu sama saja dengan laporan perubahan posisi keuangan, juga sama aja dengan laporan perubahan neraca, yang merupakan salah satu alat atau analisis ya, alat bantu analisis atau perencanaan keuangan. Nah, fungsi dari analisis sumber dan penggunaan dana ini apa? Ada dua ya. Yang pertama, sebagai alat bagi manajer keuangan ataupun kreditur bank ya, berarti untuk mengevaluasi penggunaan dana oleh perusahaan dan untuk menetapkan bagaimana perusahaan mendanai berbagai penggunaan dana tersebut. Jadi ketika dia menggunakan dana itu, sebenarnya dana yang dipakai itu yang dari mana, itu akan ketahuan semua. Jadi apabila ada aktivitas keuangan yang tidak wajar atau tidak efektif, tidak efisien, itu akan segera dideteksi dengan analisis ini. Yang kedua, berdasarkan arus dana di masa sebelumnya atau periode sebelumnya, manajer keuangan itu dapat memprediksi arus dana melalui perkiraan arus dana, atau kalau bahasa manajemen keuangan, perakiraan ya. Nah, sekarang kita akan coba untuk membedakan antara arus dana dengan arus kas, biar terlihat jelas bedanya kan gitu. Salah satu laporan keuangan itu kan ada laporan arus kas ya. Nah, zaman dulu laporan arus kas itu namanya laporan arus dana. Zaman sekarang digantikan sama laporan arus kas. Namun karena laporan arus kas hanya melaporkan arus kas masuk dan arus kas keluar saja, yang dikategorikan pada 3 kegiatan, yaitu operasi, pendanaan, dan investasi, tanpa atau tidak dapat melaporkan investasi dan pendanaan non kas kan gitu. Kalau dari pengertiannya kan, arus kas itu ya untuk melaporkan arus kas masuk dan arus kas keluar saja. Padahal yang namanya investasi dan pendanaan non kas itu kan juga merupakan indikasi adanya arus ya, yang signifikan atau penting dalam perusahaan yang harusnya dilibatkan gitu. Nah, karena dari arus kas ini tidak melaporkan investasi atau pendanaan non kas, untuk memahami arus dana maka dibutuhkan juga laporan arus dana selain arus kas. Apakah keputusan perusahaan menghasilkan arus dana itu kecil atau besar, atau perlu dievaluasi, atau perlu untuk dikaji ulang. Nah, jika kita bicara mengenai dana, maka yang terlintas di dalam pikiran pertama kali itu apa? Kas atau setara kas saja kan gitu. Nah, padahal itu pandangan yang sempit dan salah ya.
Dana itu orang mikirnya uang, uang yang cair berarti kas gitu. Padahal enggak. Jika dipandang seperti ini, dengan pandangan sempit ini, maka seorang analis atau manajer keuangan itu akan gagal melakukan analisa yang tepat karena mengabaikan berbagai transaksi yang tidak secara langsung mempengaruhi kas. Tapi transaksi itu kan terjadi, bahkan sebagian ada yang jumlahnya sangat besar. Kan gitu. Contohnya, satu, pembelian dan penjualan besar di akhir tahun secara kredit. Itu kan nggak ada arus kasnya tuh. Tapi transaksinya terjadi. Ya kan? Kedua, perolehan properti melalui saham atau obligasi. Jadi membeli properti ya dengan mengeluarkan surat utang itu kan juga nggak ada arus kasnya, tapi dia dapat nggak tuh properti. Nah, yang ketiga pertukaran properti, nah itu nggak ada arusnya juga, tapi ada perubahan properti kan di situ, mengaruhi neraca kan. Nah, transaksi di atas tidak masuk laporan arus kas, tapi dilaporkan pada arus dana karena merupakan sumber dan penggunaan dana. Kata kuncinya di situ. Merupakan sumber dan penggunaan dana. Karena tentunya akan mempengaruhi neraca atau laporan posisi keuangan. Perubahan arus dana, perubahan segala pos-pos pada neraca. Jadi yang namanya perubahan arus dana itu kalau ada yang berubah pada salah satu pos yang ada di neraca atau laporan posisi keuangan itu ya namanya perubahan arus dana dan harus diperhitungkan dalam analisis ini. Nah, ini rumusnya tuh. Tadi kan ada dua ya, sumber dana dan penggunaan dana. Fokus di sini sumber dana yang dikategorikan yang termasuk sumber dana adalah segala macam penurunan atau pengurangan dari aset. Yang kedua, segala kenaikan penambahan dari liabilitas dan ekuitas yang ada di pasifa ya. Kalau aset kan ada di aktiva. Contohnya apa yang termasuk sumber dana? Segala penurunan aset ya, berkurangnya persediaan. Persediaan itu kan ini aset ya, aset lancar ya. Nah itu dia jika berkurang, dia termasuknya sumber dana. Kalau persediaan berkurang logikanya apa? Ada penjualan kan gitu. Terus kemudian berkurangnya peralatan, itu juga aset turun ya. Itu kenapa? Karena ada penjualan. Uangnya masuk kemana? Ke kas kan. Nah terus kenaikan hutang. Dapat hutang berarti uangnya masuk ke hutangnya nambah, apanya yang nambah? Di sebelah kiri kas ya. Nah aset juga tuh. Jadi aset bertambah itu dia karena disebabkan oleh kenaikan hutang, itu masuknya sebagai sumber dana. Terus kemudian kenaikan modal sebelah kanan, itu juga mempengaruhi ke kas. Juga laba itu nggak ada kenaikan atau penurunan karena dia di akhir periode ya. Nah terus next, penggunaan dana ini yang kedua nih adalah mereka-mereka yang merupakan kenaikan pada aset dan penurunan dari liabilitas dan ekuitas yang ada di pasifa. Contohnya apa? Kenaikan jumlah peralatan, itu kan asetnya nambah ya, pembelian bisa menggunakan kas ya. Terus kemudian berkurangnya liabilitas, di sebelah kanan itu utang berkurang, berarti kan logikanya ada pelunasan. Pelunasan tuh mengurangi apa? Kas ya. Terus pembayaran dividen itu juga mengambil dari apa ya. Terus kemudian berkurangnya modal atau brief itu
penurunan atau pengurangan pada sisi ekuitas. Kemudian rugi yang terakhir. Nah, itu diingat-ingat kelompok-kelompok yang merupakan sumber dana dan juga kelompok-kelompok yang merupakan penggunaan dana. Nah, berikutnya kita membahas mengenai manfaat analisis arus dana. Manfaatnya apa sih? Kenapa harus dipelajari kan gitu? Yang pertama, ya, menentukan berapa besar kenaikan atau penurunan dari pos-pos aset. Perlu diperhatikan tuh, dari antar periode atau 2 periode itu ada kenaikan atau penurunan, dia jumlahnya wajar apa tidak. Kalau tidak bisa langsung ketahuan, bisa langsung dievaluasi. Kedua, mengetahui dari mana sumber dana jika dana naik. Jika ada dana naik, dia sumbernya dari mana, dan kemana penggunaan dana jika turun. Jadi kalau penggunaan dananya itu turun, ya, berkurang, itu penggunaannya kemana saja. Itu juga bisa dideteksi dengan analisis arus dana ini. Yang ketiga, sebagai alasan atau landasan untuk mengajukan restrukturisasi pinjaman. Erat banget ya sama keadaan perekonomian di masa pandemi sekarang. Pandemi COVID-19 itu kan banyak perusahaan yang arus dana dan arus kasnya itu terganggu dengan sangat parah karena perekonomian tidak berjalan dengan normal, ya, karena kebijakan PSBB dan lain-lain. Kemudian juga banyak masyarakat yang memilih untuk menyimpan uangnya daripada membelanjakannya. Itu kan membuat perusahaan-perusahaan itu sulit untuk menaikkan laba, ya, kasnya itu nggak ada. Padahal dalam aset dia juga menanggung beban-beban kan, gaji karyawan, listrik, fixed cost, variable cost, ya kan, terus apa lagi, segala macam itu. Nah, arus kasnya dia jadi tersendat, terganggu. Itu yang menyebabkan pilihan terakhir paling berat tuh PHK, ya, PHK besar-besaran ke karyawannya, seperti itu. Nah, tapi sebelum itu sebenarnya bisa dilakukan dengan opsi restrukturisasi pinjaman ini. Dia kalau misalnya per bulan mengeluarkan berapa gitu untuk membayar bunga atau angsuran pinjaman, katakanlah 30 juta, itu dengan restrukturisasi pinjaman dia bisanya mengangsur katakanlah 10 atau 12 juta dengan termin yang lebih panjang. Dari situ arus kasnya dia mungkin bisa rada terselamatkan, ya, sehingga tidak perlu melakukan PHK terlalu berlebihan seperti itu misalnya. Merupakan manfaat dari analisis arus dana ini. Berikutnya prinsip analisis arus dana. Yang pertama, aktiva sebelah kiri, ya, dibiayai oleh modal dan hutang sebelah kanan. Jadi kegiatan-kegiatan yang hubungannya dengan aktiva itu dibiayai dengan modal dan hutang yang ada di pasiva. Yang kedua, kenaikan aktiva itu sama dengan penggunaan dana yang diambil dari modal atau hutang. Jadi kenaikan aktiva dari satu periode tahun 2019, dia di tahun 2020 naik seberapa, itu sama dengan penggunaan dana dari modal atau hutang. Yang ketiga, penurunan aktiva dari periode tahun sebelumnya, ya, dari tahun sebelumnya, terus kemudian periode tahun sekarang itu mengalami penurunan berapa, itulah sama dengan sumber dana masuk atau sumber dana, ya. Nah, dari situ nanti kita akan melakukan penyusunan laporan arus dana, ya. Ada langkah-langkahnya. Yang pertama, membandingkan dua neraca, ya, dua periode berbeda, menentukan jumlah dan arah perubahan. Dia jumlahnya masing-masing periode berapa, terus arah perubahannya itu berkurang atau bertambah gitu, ya. Setelah itu nomor 2, diklasifikasikan antara
mana yang sumber dan mana yang penggunaan dana. Yang ketiga, membuat laporan sumber dan penggunaan dana. Nah, udah selesai dong kalau gitu. Enggak, nomor 4 masih ada ya, perlu di penyesuaian ya. Kemudian yang kelima, laporan sumber dan penggunaan dana setelah disesuaikan. Yang keenam, analisis laporan sumber dan penggunaan dana. Juga termasuk saran itu ya, analisis dan saran. Nah, ini untuk contohnya ada ya. Laporan laba rugi 2 periode, katakanlah itu tahun 2002 dan 2001 ya, 2001 dan 2002. Seperti itu laporan laba ruginya. Terus kemudian dia memiliki neraca seperti ini. Ini yang 2001 ini, yang 2002 ini ya. Nah, untuk kas dan setara kas itu dari 175 ya, 2001, tahun 2002 menjadi 178. Berarti ada perubahan apa? Penambahan ya, penambahan di kas tadi apa? Segala penambahan yang terjadi di kenaikan yang terjadi di aset ya, itu merupakan penggunaan dana. Terus kemudian piutang usaha dari segini menjadi begini, berkurang ya, berarti berkurangnya sebanyak 62. Penurunan dari aset masuknya sumber, sambil dilihat ya. Terus kemudian metode persediaan dengan metode biaya atau harga pasar yang lebih rendah. Dari periode pertama seperti ini, periode 2-nya ini dia mengalami penambahan ya, penambahan pada aset, berarti penggunaan dana sebesar 94. Beban dibayar di muka aset ya, dari segini menjadi segini, berarti dia mengalami kenaikan, merupakan penggunaan dana karena kenaikan ya, kenaikan dari aset. Terus kemudian akumulasi pembayaran pajak di muka aset juga ya, dari 29 ya tahun 2001 bertambah ya, tambah besar segini, banyak 6 aset. Kalau naik itu tadi aset, kenaikan aset tergolong pada penggunaan dana. Nah, aset lancarnya ini ditotalkan ya. Kemudian aset tetap berdasarkan biaya perolehan, tidak dikaji ya. Kenapa tidak dikaji ayo? Karena dia tidak masuk golongan sumber atau penggunaan dana. Terus kemudian penyusutan ini juga sama, enggak ini ya, enggak mengaruhi secara langsung, tapi aset tetap netonya barulah berpengaruh karena dia merupakan aset ya kan. Ini dari 747 menjadi 7 ke 9, berarti mengalami pengurangan ya, atau penurunan. Kalau penurunan pada aset berarti dia sumber dana ya kan. Terus kemudian investasi jangka panjang itu mengalami penambahan pada aset, berarti masuk ke penggunaan. Aset lainnya jangka panjang ya, tetap ya, perlu dijumlahkan. Oke, itu dari aset. Sekarang kita masuk ke liabilitas dan ekuitas pemegang saham. Saham pinjaman bank dan wesel bayar. Ini dari tahun 2001 dia naik ya, naik sebesar 92. Berarti kalau liabilitas naik, tadi masuknya ke liabilitas naik. Kalau di buku kalian itu namanya klaim ya, berarti dia sumber
dana. Kemudian utang usaha ini juga bertambah, berarti sama, nambahnya berapa tinggal ditulis di sumber dana. Kalau ini mengalami penurunan utang pajak ya, utang itu kan ini utang pajak kan liabilitas jangka pendek ya, berkurang berarti dia penggunaan dana ya. Tinggal diklasifikasikan, dikelompok-kelompokkan seperti itu. Liabilitas lain yang akan dibayar itu juga mengalami kenaikan ya, tadinya plus berarti dia sebagai sumber dana. Seperti total ya, utang jangka panjangnya ini mengalami kenaikan sedikit, berarti kalau liabilitas naik dia merupakan sumber dana. Terus kemudian ini sama ya, ini sama, saldo labanya mengalami peningkatan. Saldo laba itu kan masuknya di ekuitas ya, ekuitas kalau bertambah atau naik sumber dana. Ini nggak bisa ya, tidak dibandingkan karena bukan merupakan arus dana. Total liabilitas dan ekuitas dijumlahkan. Tahun 2001, ini yang tahun 2002. Barulah kemudian perubahan atau perubahan sumber dana di total ya, yang ini sama ini menghasilkan ini, yang ini sama ini menghasilkan ini, gitu ya. Itu untuk melihat atau mengklasifikasikan ya, mengelompok-kelompokkan mana yang termasuk sumber dana, mana yang termasuk penggunaan dana. Nah, setelah itu dibikin laporan sumber dan penggunaan dana berdasarkan dari hasil pengklasifikasian tadi. Kalau di buku kalian di halaman 209 itu ya, kenaikan saldo labanya berapa, 58 ya, itu yang bawah banget tuh, saldo laba 1014 ya, dikurangi 956. Terus penurunan aset tetap neto, itu yang rada di tengah tuh, di bawahnya penyusutan ya, total ya, setelah ditotal itu keluarnya 8. Terus kemudian penurunan piutang usaha, berapa penurunan piutang usahanya? 62. Ada di paling atas tuh, dia masuknya sumber ya, 62. Demikian seterusnya sampai ketemu totalnya 263. Kemudian di sisi penggunaan dana itu sama, di total semua dari diikhtisarkan sehingga terkelompok sendiri-sendiri agar lebih mudah untuk dievaluasi atau dianalisis ya. Itu dilakukan hal yang sama hingga menciptakan 263 totalnya. Ya, selesai gitu aja. Ya, pastinya ada penyesuaian dulu ya. Jadi penyesuaian ini dilakukan karena walaupun analisis laporan sumber dan penggunaan dasar telah dapat dilakukan pada tahap ini, penyesuaian kecil itu perlu dilakukan agar lebih tepat gitu analisanya ya, karena ada hal-hal yang belum muncul pada neraca ya, hanya muncul di laba rugi, tapi dia sangat berpengaruh pada kualitas dari analisis arus dana ini ya. Nah, apa itu? Yang pertama kita mengakui laba dan dividen. Laba dan dividen ditampilkan, dipertimbangkan, namun komponen-komponennya adalah arus kas yang signifikan. Jadi dia komponen-komponen dari laba dan dividen itu juga merupakan arus dana ya. Jadi harus ditampilkan secara terpisah atau di breakdown dari laba dan dividen. Lihatnya di mana? Lihatnya di laporan laba rugi. Kalau dalam buku ini berarti
laporan laba rugi Aldin Manufacturing tadi ya. Nah yang ini tuh caranya gimana mengakui laba dan dividen itu ya. Laba setelah pajak itu kan dikeluarkan, di breakdown ya, bukan hanya kenaikan saldo laba aja, tapi dikeluarkan laba setelah pajak ya. Laba setelah pajak, laba netonya pada akhir periode tahun kedua 201 yang dikurangi dengan penggunaan dana ya, yaitu dividen kas itu sebesar 143 di periode 2002 itu menghasilkan neto ya, sumber ini dana ya, golongannya termasuk sumber dana, kenaikan saldo laba sebesar 58. Itu bisa dicek di neraca tadi juga ada. Nah ini kenaikan saldo laba tuh ini ya kan. Nah, terus yang kedua mengakui perubahan penyusutan dan perubahan bruto dari aset tetap. Kenaikan atau penurunan dalam aset tetap neto itu sama dengan tambahan bruto aset tetap plus penyusutan selama periode tersebut. Jadi tambahan itu beda sama penambahan ya. Kalau penambahan itu kenaikan atau penurunan. Jadi di sini bisa diturunkan menjadi persamaan penambahan bruto aset tetap sama dengan tambahan bruto aset tetapnya, lihatnya di mana? Di neraca juga bisa ya. Ya. Sebesar berapa berarti? Sebesar minus 8 ya. Nah, terus kemudian ditambah dengan penyusutan selama periode tersebut, diambilnya dari periode tahun 2002. Penyusutannya berapa? Kita lihat dulu di neraca ada nggak penyusutan? Nggak ada, adanya akumulasi langsung ya. Berarti kita cari di laporan laba rugi. Nah ini beban penyusutan untuk tahun 2001 dan 2002 masing-masing adalah 114 dan 112, yang dipakai yang ini 112. Nah penambahan bruto aset tetapnya sama dengan tambahan bruto aset tetapnya minus 8 ya, ditambah dengan penyusutan selama periode tersebut atau periode yang kedua ya 2002 112, hasilnya 104. Jika dibalik ya, maka sumber dana atau penyusutan pada periode kedua 112 dikurangi penggunaan dana, wujudnya berupa tambahan aset tetap. Ini ya, tambahan aset tetap sebesar 104. Terus dikurangi. Hasilnya berapa? Sumber dana penurunan aset tetap neto 8. Ini minus ya, penurunan. Nah, setelah 2 disesuaikan, lalu apa langkahnya? Membuat laporan sumber dan penggunaan dana yang sudah disesuaikan. Di breakdown ya. Kita lihat perbandingannya. Sebelum disesuaikan seperti ini, kenaikan saldo laba dan penurunan aset tetap neto begitu saja. Kemudian menjadi seperti ini. Jadi laba netonya berapa, pas penyusutannya berapa, dividen berapa, penambahan aset tetap berapa. Yang ini selalu dibandingkan. Laba neto itu dibandingkan dengan dividen, penyusutan itu dibandingkan dengan penambahan aset tetap, sehingga terlihat angkanya sehat atau tidak, aneh atau tidak. Nah, laba netonya dapat dari mana? Dari sini laba neto, penyesuaian kan 201, dividennya segitu 201 dan 143. Nah 201 dan 143. Yang kedua penyusutan berapa, penambahan aset tetap berapa, dapat dari penyesuaian yang kedua. Nah ini 112 penyusutannya, tambahan aset tetapnya 104. Nah sementara yang lain ini semuanya masih sama ya, ini masih sama dengan
laporan sumber dan penggunaan dana yang sebelum disesuaikan. Dari situ hasilnya juga beda, yang di sini jauh lebih besar ya. Nah, selisih beberapa ratus ya, hampir 2 kali ya. Nah, setelah membuat laporan sumber dan penggunaan dana yang sudah disesuaikan ini, barulah dia bisa dibikin analisis dan juga sarannya. Kita lihat tuh dari penggunaan utama ya. Penggunaan utama dari dana ini digunakan tuh yang paling besar di mana? Penggunaan yang besar ada di dividen ya, 143. Penambahan aset tetap juga besar. Kemudian ini juga besar. Kenaikan persediaan, kenaikan investasi jangka panjang juga besar. Penurunan utang pajak juga besar. Tulis dulu seperti itu. Terus penggunaan dana yang besar-besar ini tadi dia dibiayai oleh pos apa? Nah, kita lihat lagi di sini. Kemungkinan ya dia dibiayai oleh ini ya, piutang usaha sama ini ya. Nah, kenapa ini enggak? Apa itu penyusutan? Nah, dia compare-nya sama ini nanti. Nah, laba neto dibandingkan ke dividen, penyusutan dibandingkan ke penambahan aset tetap, karena relevansinya begitu. Di Aldin ia memiliki laba neto untuk dividen. Nah, ini udah mulai analisis ya. Jadi dia membayar dividen yang sebesar 143 ini menggunakan laba neto 201. Itu bagus ya. Jadi dia nggak perlu ngambil dari pos yang lain, tidak mengganggu aktivitas dari pos aset yang lain gitu ya. Tapi penyusutan lebih tinggi daripada penambahan aset tetap. Itu hal yang kurang bagus. Jadi penyusutannya itu lebih besar daripada penambahan aset tetap. Lama-lama habis dong kalau kayak gitu, ya kan? Defisit terus, penambahan aset tetapnya lama-lama kan habis, tinggal tanah saja begitu. Nah, dari situ bisa ditarik saran, memberikan saran ya. Dia memiliki laba neto untuk dividen bagus, mempertahankan laba neto dengan menjaga komponen-komponennya. Komponen laba neto apa aja tadi? Nah, itu dipertahankan. Ini ya, pendapatan dikurangin dengan biaya-biaya macam-macam ya. Nah, itu dipertahankan. Yang kedua, sarannya adalah mengelola penambahan aset tetap agar lebih tinggi dari penyusutan. Misalnya dengan penambahan aset tetap yang dibiayai dengan kenaikan atau penambahan pinjaman bank. Kenapa nggak diambil dari kas? Ya jangan. Kasnya kan buat backup dividen tuh. Nah, nanti kalau buat beli aset tetap dia jadi terganggu kan yang dividen. Nah, makanya menggunakan kenaikan pinjaman bank. Implikasi analisis laporan sumber dan penggunaan dana memberi pandangan ke dalam operasi manajemen keuangan perusahaan untuk ekspansi yang sudah berlalu atau ekspansi lama banding dengan yang mendatang ya, dan mempelajari likuiditasnya. Kesalahan penempatan dana dapat dideteksi dengan mudah. Contohnya 1, pertumbuhan persediaan yang tidak sesuai dengan pertumbuhan aset lain, misalnya penjualan. Nah, maka kemungkinannya apa? Kemungkinannya adalah manajemen persediaannya tidak efisien. Jadi lebih banyak memproduksi atau membeli begitu, tapi penjualannya lemah dan tidak mengurangi manajemen atau tidak mengurangi persediaan begitu ya. Kemudian mengevaluasi rasio dividen dan penghasilan ya. Itu biasanya dapat berapa, 25, 75 misalnya. Itu dibandingkan dengan kebutuhan dana perusahaan. Kalau perusahaan sedang membutuhkan banyak dana, ya kayak sekarang misalnya lagi pandemi corona kan, butuh arus kas yang banyak kan, mungkin nggak usah bagi dividen dulu lah begitu. Pemilik juga nggak usah prefer dulu lah begitu.
Nah, terus pertumbuhan utang dagang yang lebih besar daripada kenaikan aset lancar atau kenaikan penjualan. Dia kenaikan utang dagangnya tuh selalu atau menjadi lebih tinggi daripada kenaikan penjualan. Nah, itu kan nggak balance ya, bottleneck ya. Nah, itu solusinya dengan mempercepat kenaikan pelunasan hutang dari utang dagang itu. Jadi agar apa ya, dia tidak tumbuh secara berlebihan utang dagangnya. Yang terakhir, jika aset tetap dibiayai dengan kenaikan utang jangka pendek terlalu banyak, maka resikonya pun akan membesar dan artinya perlu dievaluasi. Kenapa? Karena aset tetap itu kan biasanya ini ya, jangkanya panjang ya. Kalau utang jangka pendek itu kan waktu pembayarannya sempit, resikonya tinggi. Jadi kalau utang jangka pendek digunakan untuk membiayai aset tetap itu tidak pas gitu ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini ya. Semoga bermanfaat. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.